Halo semua, selamat datang di channel Lintas Ilmu. Video kali ini akan membahas lebih dalam tentang mekanika kuantum, yaitu beberapa interpretasi dalam mekanika kuantum dan asal-usulnya. Semua pembahasan mengenai mekanika kuantum pasti selalu bersumber pada percobaan celah ganda. Percobaan yang berhasil membuktikan bahwa partikel elementer dapat bersifat partikel maupun gelombang. Sifat dualisme gelombang partikel inilah yang memunculkan konsekuensi penemuan posisi partikel sebagai probabilitas, seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya, sehingga para fisikawan harus merubah cara pandang mereka terhadap partikel. Prinsip ketidakpastian Heisenberg secara tegas menyatakan, semakin akurat kita mengukur posisi partikel, semakin besar ketidakpastian dalam momentum, dan sebaliknya. Apa maksudnya? Baiklah, mari kita pahami secara perlahan-lahan. Prinsip tersebut dapat diartikan bahwa, dalam keadaan tidak diamati, partikel berada dalam superposisi keadaan, atau berada pada semua posisi atau momentum yang mungkin, yang dijelaskan oleh fungsi gelombang. Dalam kondisi ini, pengamat hanya dapat mengukur fungsi gelombang dan menentukan probabilitas menemukan partikel di berbagai posisi, tetapi tidak dapat mengetahui posisi atau momentum partikel dengan pasti. Saat kita mengukur posisi partikel atau melakukan pengamatan dengan mendeteksi posisi partikel, fungsi gelombang runtuh ke posisi tertentu, memberikan kita posisi yang pasti. Namun, akibat dari keruntuhan ini, kita kehilangan informasi tentang momentum partikel. Jadi, semakin akurat kita mengetahui posisi partikel, semakin besar ketidakpastian dalam mengetahui momentumnya. Memang, dalam mekanika kuantum kemungkinan ditemukannya partikel dapat dilakukan dengan menghitung amplitudo fungsi gelombangnya menggunakan persamaan Schrödinger. Akan tetapi, fungsi gelombang tersebut akan runtuh ketika dilakukan pengamatan untuk mengetahui posisi pasti partikel. Maka, timbullah masalah dalam pengukuran. Sehingga, muncullah berbagai interpretasi-interpretasi yang mencoba menjelaskan masalah tersebut. Berikut adalah interpretasi-interpretasi yang paling populer pada mekanika kuantum. Interpretasi Copenhagen. Inti dari interpretasi ini menyatakan bahwa pengamatan menyebabkan keruntuhan fungsi gelombang. Fungsi gelombang runtuh hanya saat pengamatan dilakukan, dan partikel memilih satu keadaan. Realitas fisik dianggap bergantung pada pengamatan. Interpretasi Copenhagen hanya sampai di situ sehingga mengakibatkan perdebatan di kalangan fisikawan. Terutama bagaimana penjelasan keruntuhan pada skala makroskopis. Maka muncullah interpretasi yang lain yang coba menjelaskan dengan lebih detail, yaitu interpretasi keruntuhan dinamis. Interpretasi keruntuhan dinamis, atau disebut juga Girardi-Rimini-Weber teori, disingkat GRW teori. Interpretasi ini muncul untuk mencoba mendetailkan interpretasi Copenhagen. Menurut interpretasi ini, interpretasi Copenhagen memunculkan masalah, terutama karena fungsi gelombang runtuh hanya karena diamati. Selain itu, interpretasi tidak menjelaskan secara jelas definisi tentang pengamat dan pengukuran, serta tidak menjelaskan bagaimana keruntuhan untuk benda-benda besar atau makroskopis. Inti dari interpretasi ini menyatakan bahwa keruntuhan bisa terjadi sepanjang waktu tanpa memerlukan pengamat. Keruntuhan tiba-tiba jarang terjadi pada satu partikel elementer, tetapi terus-menerus terjadi pada objek makroskopis seperti kucing miliknya Schrödinger. Benda berukuran besar tersusun dari banyak partikel yang saling terjerat satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan fungsi gelombang lebih sering mengalami keruntuhan. Kedua interpretasi menjelaskan masalah keruntuhan fungsi gelombang. Akan tetapi ada satu interpretasi yang agak lain yaitu interpretasi banyak dunia, atau many world interpretation. Inti dari interpretasi ini menyatakan bahwa tidak ada keruntuhan gelombang. Semua kemungkinan hasil dari suatu pengukuran terjadi, tetapi di alam semesta paralel.
Ini teori yang paling menarik untuk kebanyakan orang. Teori banyak dunia cukup sederhana. Ada fungsi gelombang dan mengikuti persamaan Schrödinger, dan itu saja. Tidak ada keruntuhan gelombang. Artinya, apa yang diamati para ilmuwan sebagai keruntuhan fungsi gelombang pada dasarnya tidak ada. Yang artinya lagi, superposisi partikel tidak hilang, partikel superposisi eksis, tapi berada pada dunia paralel. Ini menghindari probabilitas acak sepenuhnya, dengan semua kemungkinan keadaan menjadi deterministik atau pasti keberadaannya di alam semesta yang berbeda. Sebenarnya, masih banyak interpretasi-interpretasi mekanika kuantum lainnya yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu dalam video ini. Meskipun interpretasi-interpretasi yang ada telah diperdebatkan dan diuji coba sepanjang sekitar 1 abad, tak ada konsensus yang dicapai di kalangan fisikawan dan filsuf fisika terkait interpretasi realitas terbaik yang mewakili. Walaupun demikian, dualisme fungsi gelombang adalah hal yang nyata. Sehingga keadaan superposisi partikel juga nyata. Menentukan kemungkinan keberadaan partikel juga dapat dilakukan dengan persamaan Schrödinger. Mekanika kuantum sangat baik dan sangat berkontribusi pada perkembangan teknologi umat manusia. Walaupun realitas partikel tetap menjadi penelitian intensif dan menjadi misteri bagi para ilmuwan. Saat ini mekanika kuantum terus berkembang untuk menjelaskan realitas partikel, mulai dari integral lintasan, teori string, sampai berupaya menuju teori of everything. Kesemuanya berasal dari konsekuensi sifat gelombang partikel. Oke, aku rasa sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video menarik tentang sains dan astronomi berikutnya.